Halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Kali ini kita akan bahas crypto konflik. Nah, katanya sih ini free to play, play to earn ya. Kita akan cek game ini kira-kira kurang lebih seperti apa dan worth it atau enggak ya untuk free to play maupun play to earn-nya gitu ya. Nah, ini sedang ada event airdrop. Jadi kalau kalian mau ikutin boleh banget. Kalian boleh pakai link yang di bawah untuk airdrop. Itu referral airdrop ya. Jadi boleh silahkan mau dipakai. Gamenya itu diambil dari Gunship Battle franchise gitu ya dengan 100 million global downloads. Itu pasti game Android gitu ya. Nah, jadi di sini yearn to earn, kemudian ada play, battle dan earn gitu ya. Di sini ada brand ambassador campaign-nya juga, kemudian di sini ada ceritanya lah gitu ya. Oke, lalu di sini tokennya pakai yang namanya Milico. Ini gua close aja dulu. Nah, Milico is interchangeable asset gitu ya. Kalian bisa exchange gamenya, Milikonya. Nanti gue kasih tahu harga Milikonya berapa itu udah ada gitu ya. Lalu di sini sistemnya di dalam game Gunship Battle Crypto Conflict ini kalian dapat yang aset yang namanya titanium gitu ya. Nah, titanium ini kalian convert ke Miliko. Nah, itu istilahnya ada rate-nya. Kalau nggak salah, kalau kalian headquarters-nya itu level 18 gitu ya. Titanium ke Miliko-nya itu sekitar 20% lebih gitu ya. Lalu dari Miliko kita ke Wemix Credit, Wemix Credit kita buang ke Femix. Nah, ini ntar dari Femix baru ke Cryptocurrency Exchange, kurang lebih seperti itu ya. Yang kalian bisa download di App Store, Google Play ataupun Windows gitu ya. Di sini ada spesifikasinya, cuma kalau harusnya untuk mobile harusnya sih masuk-masuk aja sih ya. Di sini ada minimal device-nya juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita langsung aja cek kurang lebih gamenya seperti apa sih gitu ya. Oke guys, jadi ini gamenya di Android ya. Kalau misalkan di Android ini bentuknya portrait, tapi kalau kalian misalkan di PC pakai BlueStacks mungkin bisa landscape ya di Windows gitu ya. Oke, jadi ini kurang lebih gamenya ini yang gue udah mainin ya. Jadi gue nggak akan tahu kalian dengan berbagai gamenya ini segala macam. Nanti di sini full tutorial sih udah sangat jelas, cukup jelas. Itu tutorialnya juga panjang banget. Jadi game ini ada resources gitu ya. Di atas kalian bisa lihat ada food, ada besi, ada oil, ada silver lah intinya gitu. Nah, yang kanan gold. Yang gold itu fungsinya untuk duit in game-nya lah gitu ya. Jadi contoh kalian mau mempercepat pembangunan, mau mempercepat apapun itu kayak kalian bisa pakai goldnya gitu ya. Kemudian sistem permainannya gimana? Di sini kalian kayak mengelola sebuah tempat untuk perang gitu ya. Jadi otomatis kalau untuk tempat untuk perang harus ada makanan, istilahnya resource-resource-nya cukup untuk pembangunan untuk berbagai kebutuhan itu ya. Ini kayak contoh armory, ini kita bisa bangun tank gitu ya. Kita tinggal build gitu. Kemudian di sini ada workshop juga. Di sini kita untuk memperbaiki kapal-kapal perang kita, tank, jet gitu ya. Itu diperbaikinya di sini gitu. Lalu kemudian di sini ada jet factory gitu ya. Di sini kalian bisa bangun jet gitu, tapi di sini jetnya itu ada hangar statusnya di mana maksimalnya hanya 5 dan udah 5:5 yang nggak usah dibangun lagi gitu ya. Kalian mau ubah titanium ke Miliko itu kalian ubahnya di sini guys. Ini namanya trade warehouse, tapi itu fiturnya kebuka kalau misalkan warehouse kalian level 18 di mana butuh HQ kalian itu butuh level 18 juga gitu ya. Jadi otomatis usahain tiap kali HQ-nya naik level, yang dinaikin level dulu adalah yang trade warehouse ya, karena di situ biar kalian makin bisa cepat earn lah gitu ya. Lalu requirements terkait dengan HQ-nya untuk naik level itu ya dijalanin aja gitu ya. Nah, di sini kita bisa nonton ads untuk mempercepat pembangunannya gitu ya. Nah, ini mempercepat pembangunannya sampai dengan 30 menit atau setengah jam. Jadi, kalau kalian mau FOMO lebih cepat itu boleh banget juga gitu ya. Tuh, ini gua ngeklaim lagi gitu ya. Lalu untuk dapetin resource lebih banyak selain dengan kita di sini kita ada punya miningnya gitu ya. Nah, kita juga bisa ke Outworld gitu. Jadi ini untuk nyerang-nyerang gitulah ya. Di sini ada pulaunya gua intinya seperti itu dan ini kalau kotak-kotak ini karena udah masuk guild gitulah ya. Jadi istilahnya kalau kalian berkumpul bersama orang itu lebih aman dan di provide shield juga gitu ya. Kemudian di sini ada kapal yang isinya pesawat itu buat nyerang-nyerang juga ya. Jadi di sini kan kita disuruh attack sukses ya. Armada Field level 9. Jadi kita klik aja nanti dia auto pilihin tuh. Di sini ya, berarti kita harus serang ini. Kita klik attack itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat harus nyerang yang armada level 9 ya biar bisa gitu ya. Nah, di sini kita klik attack aja. Kita pilih yang paling dekat. Biasanya gue dari aircraft aja ya, karena itu beda lumayan lah kilonya gitu ya.
Sini biasa gua auto choose saja. Lalu kita deploy. Nah, kalian bisa lihat ya, deploy situ ada perjalanannya. Jadi kalau kalian pilih armada fleet-nya makin jauh, maka otomatis deploying time-nya makin banyak juga gitu ya. Dan ini waktu pulang dan pergi sama sih, jadi cukup fair lah gamenya gitu ya. Sini ya, jadi kita commence battle. Oke, sebenarnya ini auto battle, tapi mungkin karena imbang kali ya, jadi belum tentu auto menang gitu ya. Jadi ini bisa dipercepetin 4 kali, dan ini juga bisa auto juga, jadi dia otomatis nyerang sendiri ya, kita nggak perlu pilih-pilih kayak tadi. Kalau nggak auto gitu ya, kita harus pilih tuh mau pakai yang mana. Dan ini cukup makan waktu lah gitu, jadi kita auto aja biar dia lebih cepet gitu ya. Dan ini sih otomatis biasanya sih menang ya, karena kayak gitu biasanya lawan AI lah kurang lebih ya. Dan kapalnya biasa rusak aja gitu, jadi harus requirements untuk di repair gitu ya. Nah, di sini ya kalau biasa kita lawan orang, kalian bisa lihat di sini dapat titanium sekitar 900 titanium ya, dan dapat gold, kemudian dapat resource lainnya juga, jadi lumayan banget. Kalian bisa lihat ya, itu sekarang kapalnya lagi return 13 detik lagi baru istilahnya kalian bisa mau nyerang-nyerang yang lain gitu ya. Lalu di sini ada beberapa task yang lumayan, dimana di sini dapat rewardnya lumayan ya. Nah, lalu di sini juga ada shop, dimana point shop kalian bisa tukerin selalu ke titanium. Gue sih selalu tukerin ke titanium ya, karena resource yang berharga menurut gue itu doang gitu ya. Oke, lalu di sini kayak tadi habis perang, di sini ada minta untuk repair ya, berarti kayak kapal yang kena damage itu 2 gitu. Kita bisa instant repair, biasanya kalau dia damage-nya hanya sedikit jadi nggak masalah. Dan kemudian resources biasanya di sini ada box-boxnya itu kita bisa pakai. Nah, itu biasanya dapat blueprint pesawat, karena bangun pesawat itu selain butuh resource tadi, kita harus punya blueprintnya untuk bangun satu pesawat gitu ya. Nah, sebenarnya game-game ini gini-gini aja. Kalau kita mau nyerang lagi bisa. Jadi contoh kita mau nyerang armada fleet ini ya gitu ya. Kita punya pilihan untuk extermination, di mana dia kan gengnya banyak gitu ya. Kalau kita attack, nih di sini kan banyak ya tim-timnya gitu ya, dimana kita extermination itu kita bisa hancurin semuanya gitu ya. Kita 30 ini, biasa gue selalu pilih auto choose biar nggak lubang gitu ya. Kita klik aja deploy, itu pakai energi. Nah, untuk nyerang-nyerang itu juga pakai energi ya, jadi otomatis nanti energinya bisa habis juga gitu ya. Kita bisa lihat nanti dia nyerangnya 5 kali, kita nambah XP nya sekitar 5 kali gitu ya. Tuh, ini enaknya kalau udah level lawan yang rendah, kita nggak perlu mainin kayak tadi gitu ya, jadi dia auto jalan aja gitu ya, karena udah pasti menang. Dan biasanya di sini kalau udah beres, biasanya ada best attack sukses gitu-gitu ya, ada pesannya gitu, dan itu ada resource yang didapatkan gitu ya. Nah, sekarang hal-hal yang paling ditunggu otomatis adalah kira-kira harga Milko-nya itu berapa sih, karena otomatis harga titanium yang harus dikumpulkan itu lumayan banyak ya, karena per 100.000 titanium itu sama dengan 1 Milko gitu. Buat kalian yang di SQ level 18 itu kena tax sekitar 20%-an gitu ya. Jadi otomatis minimal harus 120 ribuan gitu ya untuk dapat 1 Milko. Nah, harga 1 Milko-nya itu berapa sih? Kita menghitung dengan ini game free to play ya. Kalian bisa cek di sini wallet Wemix itu daftar, tinggal pakai email, kemudian masukin password, kemudian udah ke daftar aja gitu guys. Nah, di sini ada yang token namanya Miliko ya. Di sini gua klik gitu ya. Kemudian kita ke DEX atau Decentralized Exchange-nya gitu ya. Oke guys, jadi ini harganya adalah sekitar 0,11. Tapi di sini satuannya dia menggunakan Wemix ya. Karena ini kita ngeceknya di Wemix Wallet, dia semuanya menggunakan Wemix. Jadi bukan USD tapi melainkan Wemix gitu ya. Nah, sekarang kita akan cek satu Wemix itu kira-kira berapa duit gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat satu Wemix itu harganya sekitar 69 ribuan gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita 1 miliko itu sama dengan 0,11 Wemix, berarti itu hampir sekitar 7.000 gitu ya ngomongnya. Kita buletin aja 7.000 biar gampang gitu ya. Jadi kita safe to assume misalkan kalau 1 miliko itu harganya 7.000 rupiah gitu. Nah, menurut kalian worth it atau tidak untuk main segitu panjang, contoh buat dapetin 1 miliko gitu ya, itu dihargain 7.000 ya. Emang free to play sih. Kalau kalian HQ 18 itu harus
kena tax, tapi kalau HQ kalian makin tinggi ya tax-nya makin kurang gitu. Tapi kita di sini pukul average aja, kalau ngomong semuanya 18, itu membutuhkan sekitar 1,2 juta titanium untuk dikonvert ke 10 miliko yang akan menjadi total 70.000 rupiah gitu ya. Nah, menurut kalian ini worth it atau tidak? Jadi itu aja untuk video kali ini. Gue belum level 18, belum bisa kasih tahu cara untuk tuker titanium ke milikonya gitu. Tapi kurang lebih kita udah dapat gambaran, kurang lebih kalau main game ini bisa earningnya berapa gitu ya. Buat caranya itu ada di YouTube-nya, kalian bisa cek aja gitu. Nah, buat yang tertarik dengan game ini, pengen mulai, kalian bisa ikutin airdrop-nya di bawah, pakai link yang di bawah. Siapa tahu barangkali dapat milikonya dalam jumlah 100, itu mungkin lumayan. Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya video-video dari channel YouTube Aset Crypto World. Oke, jadi see you kalian di video-video lainnya. Bye.